dan diampuni. Kalaulah kita malam itu menyia-nyiakan waktu yang baik, termasuklah kita manusia-manusia yang merugi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Amma ba'd. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'u ahsanah. Wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sampai pada malam yang berbahagia ini masih memberikan taufiknya kepada kita, yang mana apabila tidak ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan berada pada rumah Allah yang mulia ini. Karena taufik itu sendiri adalah khalqu qudrati ta'atil abdi. Allah menciptakan kekuatan taat pada hamba. Maka hadirnya kita pada malam yang berbahagia ini sebagai salah satu bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu merupakan sumbernya taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam yang berbahagia ini Allah saksikan kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang mana orang-orang yang baik itu kelak Allah Ta'ala akan kumpulkan orang-orang baik di dalam syurganya. Kiranya doa kita pada malam yang berbahagia ini semoga menjadi saksi kelak kita akan berkumpul di dalam syurganya Allah. Salam beriring salam kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang selalu berpesan agar kita selalu menyambung tali silaturahmi, agar ukhuwah kita menjadi erat. Bahkan Rasulullah bersabda dalam satu hadisnya, man ahabba ayyabsuta lahu rizquh. Orang-orang yang mencintai akan bahwa dilapangkan baginya akan rezeki, dimudahkan baginya rezeki, wa ayyun sa'alahu fi asrihi, dan orang-orang yang mencintai bahwa dia ingin agar panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka dia hendaklah menyambung tali silaturahmi. Maka wujud kita pada malam yang berbahagia ini, dai kota beserta orang kampung Tibang berada di dalam masjid ini, tidak lain adalah untuk menyambung tali silaturahmi. Moga-moga dengan tali silaturahmi ini kita mudah rezeki, lapang rezeki, panjang umur, yang mana dengan panjang umur itu umur yang berkah, selalu berada di dalam taatnya Allah.
Kemudian salam beriring salam juga kepada para ahli dan sahabat beliau sekalian, para tabi'in, para alim ulama, mutaqaddimin, mutaakhirin yang muktabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ulama zamaniyyin, ulama zaman yang mantongna tidak patut di atas permukaan bumi sebagai lampu penerang untuk kita bermantut. Kata ta'zim kepada Bapak Gesi Kampung Timbang beserta perangkatnya. Kemudian kata ta'zim penuh keikraman kepada Imam Masjid, BKM Masjid, dan kata ta'zim keikraman kami kepada guru-guru yang akan berhadir pada masjid yang berbahagia ini. Kemudian tak lupa pula kata-kata kehormatan kami kepada Bapak Kadis Syariah Islam Kota Banda Aceh, Bapak Alim Shah SPDMS, dan kepada Bapak Kabid Dakwah Bapak Irwanda SAG. Kemudian yang juga kami hormati teman-teman para dai dan da'iyah Kota Banda Aceh yang teristimewa, para hadirin sidang jamaah maghrib dan isya rahimakumullah. Baiklah, sejenak sambil kita memperpanjang niat i'tikaf kita menunggu waktu isya, kita akan mengulang kaji sedikit pelajaran yang pelajaran ini mungkin telah sama-sama kita mendengar daripada guru-guru kita. Kami berdiri di sini bukanlah untuk menggurui, tetapi cuma untuk saling mengingatkan pada kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada diri kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Para hadirin rahimakumullah, yang bahwa kita pada malam yang berbahagia ini sudah berada di malam ke-13 daripada bulan Sya'ban, bulan yang Rasulullah katakan bulan yang sering dilupakan oleh manusia, bulan yang sering dilalaikan oleh manusia, bulan yang diabid oleh bulan Rajab dan bulan Sya'ban. 2 malam lagi kita akan memasuki satu malam yang agung di dalam Islam, yakni malam nisfu Sya'ban. Apa agungnya bulan Sya'ban dan malam nisfu Sya'ban? Dalam satu hadis baginda Rasul berpesan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsatu awqat, 5 waktu la yuraddu fihinna du'a, tidak ditolak pada 5 waktu ini doanya hamba. Yang pertama Lailatul Jumat, malam Jumat, wa Lailatul Ashri minal Muharram, malam 10 daripada malam bulan Muharram, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam setengah daripada bulan Sya'ban, wa Lailatul Aidaini, dan malam 2 hari raya. Alhamdulillah, kita pada malam yang berbahagia ini masih diberikan kesehatan. Kita berdoa agar malam nisfu Sya'ban ini Allah panjangkan umur kita. Kita berdoa pada malam mustajabah tersebut, malam diijabah doa. Orang menanti-nantikan agar malam nisfu Sya'ban tersebut
dapat kita jumpai dan berdoa. Para hadirin rahimakumullah, dalam Islam malam nisfu Sya'ban ini disebut malam Bara'ah. Sebahagian orang Aceh menyebutkan malam Bur'ah. Kenapa sampai dinamakan malam Bara'ah? Innama sumiyat Bara'ah, hanya saja dinamakan malam Bara'ah li'anna Allah yu'ti li'a'dai, karena sesungguh Allah memberikan kepada musuhnya, wal asqiya, dan orang-orang celaka, bara'atan minal jannah, mereka itu bebas daripada syurga, sebagaimana firman Allah Ta'ala, bara'ah minallah wa rasul, mereka itu bebas daripada Allah dan Rasul. Ada sebab musabab malam nisfu Sya'ban ini dinamakan malam Bara'ah. Kata sebahagian ulama, karena pada malam Bara'ah ini Allah membebaskan orang-orang musuh Allah, yakni orang kafir dan orang-orang yang celaka. Mereka itu bebas daripada surga, yakni mereka itu tidak masuk surga sama sekali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Siapa musuh Allah? Orang kafir. Asqiya ini siapa? Orang-orang yang celaka. Boleh dia itu daripada kalangan masyarakat biasa, boleh mereka itu daripada kalangan para alim ulama, boleh orang celaka ini daripada kalangan aulia. Ini yang sangat kita takutkan. Aulia Allah Syekh Barsisa 250 tahun dia beribadat, tidak pernah maksiat sekejam mata pun. Tetapi dia di dalam ilmu Allah Ta'ala, dia termasuk orang yang celaka. Dinamakanlah malam nisfu Sya'ban ini malam Bara'ah. Allah berikan kepada orang-orang yang celaka, mereka itu bebas daripada surga, tidak masuk surga sama sekali. Inilah yang kita takutkan. Moga-moga kita tidak termasuk orang-orang yang asqiya, orang celaka. Alasan yang kedua, kenapa dinamakan malam ini malam Bara'ah? Innallaha yu'ti lil asfiya wal atqiya bara'atan minan nar. Allah memberikan kepada orang-orang pilihan, Allah memberikan kepada orang-orang yang takwa, yang benar takwa, mereka itu terlepas daripada neraka. Inilah disebut malam Bara'ah. Malam nisfu Sya'ban disebut malam Bara'ah karena pada malam itu Allah memberikan kepada orang-orang pilihan. Boleh jadi orang-orang pilihan ini kalau memang kita lihat orang biasa-biasa saja, bahkan di mata kita mereka itu ahli maksiat, tapi mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah. Boleh jadi pada malam nisfu Sya'ban mereka itu Allah pilih, mereka itu menjadi ahli sa'adah. Pernah seorang ulama, seorang aulia, orang ini duduk di pinggir sungai. Kemudian dia memperhatikan arus sungai yang mengalir. Tiba-tiba datang seekor katak. Dia mampir di pinggir sungai. Datang seekor kalajengking. Dia naik ke atas punggung katak.
kata ini jadi Grab. Rupanya Grab itu sudah dulu ada. Ya, bukan jamu itu maju dah, lebih maju awal tau. Jadi seekor kata menjadi Grab, yang penunggangnya adalah seekor kalajengking. Kemudian setelah kalajengking ini naik ke atas punggung kata, maka berlayarlah dia menyeberang sungai sampai ke sebelah sana. Bergegaslah kalajengking ini turun. Orang alim ini, aulia ini memperhatikan bagaimana gerak-geri binatang ini. Ada apa ini? Kok beda dengan kata yang lain? Kok beda dengan kalajengking yang lain? Mereka itu begitu akrab, padahal berbeda suku. Kita nyoba beda suku bihoka, nyawa belidang, nyawa beliti, nyawa tolu, nyawa kotolu, kita juga kira-kira. Tapi makhluk ini begitu akrab, kata sama kalajengking. Sesampai di seberang sana, kalajengkingnya turun, sampailah kepada pohon kayu yang besar. Rupanya di pohon kayu yang besar itu telah tidur seorang dengan lelapnya. Datang seekor ular yang berbisa, yang lumayan gede, ingin mematuk orang yang tidur ini, ingin menggigit orang yang tidur ini. Tiba-tiba dengan spontan kalajengking ini loncat, dia gigit si ular itu. Ular makhluk berbisa, kalajengking juga makhluk berbisa, sehingga ular ini tidak jadi menggigit orang yang tidur itu. Dia pergi karena sudah mendapat racun daripada sang kalajengking. Setelah kejadian itu, kalajengking kembali, dia naik Grab pulang ke asal mula. Timbul di dalam benak orang ini pasti yang tidur itu aulia, salah satu aulia min aulia illah, daripada aulia Allah. Yang tidur itu bukan orang sembarangan, yang tidur itu pasti orang hebat. Ini yang ada di dalam perasaan orang yang alim. Karena ingin dia tahu, ingin tahu siapa yang tidur itu, dia nyebrang sungai. Sesampai di situ dia lihat orang yang tidur itu botol minuman di samping, tato di badan. Kan terbayang, ini enggak masuk akal. Nyoba anak tadinya ada ubah tak di rumah ada apa mati. Tanya bagara lagi nya. Ada juga lagi hanya minum air ndam tapung udahnya ubah lagi mati dia. Ada manfaat batanya. Diperhatikan ada botol minuman. Dia bangun. Wahai saudara tua, nyoba tanya sok gitu. Kenapa bisa tertidur di tempat ini? Turunnya memangnya guna ya. Saya sedang asik-asik tidur, saya sedang lelap tidur, saya sedang bermimpi, tiba-tiba ada yang bangunin. Ada begini, saya diceritakan, bla 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 bla, diceritakan. Kenapa Anda ini tidak jadi digigit oleh ular? Apa yang Anda amalkan? Tidak. Kenapa juga bisa tidur di sini? Saya pernah mendengar, kalau memang kamu bejat, kalau memang kamu orang jahat, kalau memang kamu orang maksiat, ingin berbuat maksiat, berbuatlah maksiat
jangan dilihat oleh manusia. Jangan bangga dengan maksiatmu. Maka saya, pada saat saya minum minuman keras ini, saya menghindar daripada orang lain. Saya sampai di sini, saya minum dan saya mabuk. Itu, ya. Sehingga orang ini berkata demikian, kalau memang berbuatlah maksiat di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Jangan bangga dengan maksiat. Jangan bangga dengan jahil. Beda dengan itu, bedanya punya kampung masjid. Ada hal-hal yang baru. Yang betul. Coba kan saja. Yang belum lapangan itu kan anak-anak Aceh. KTP orang di KTP Islam. Tapi mereka itu mengumbar aurat. Pangandong ya hidung, mandung, busana-busana yang menantang hawa nafsu. Bangga dengan maksiat. Inilah hadis Rasulullah, man sanna sanatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila bihi ila yaumil qiyamah. Siapa saja yang melakukan satu kebaikan, maka kebaikan tersebut ada pahala di sisi Allah dan pahala-pahala orang yang mengikut, orang yang mengekornya hingga hari kiamat. Satu perbuatan baik yang kita lakukan mendapat pahala. Seandainya kebaikan tersebut dicontoh oleh orang yang lain, maka pahalanya akan mengalir ke kita hingga hari kiamat. Kemudian Rasulullah bersabda, man sanna sanatan sayi'atan falahu mithluha wa wadaru man amila bihi ila yaumil qiyamah. Seseorang yang melakukan satu dosa, satu kejahatan, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengekornya hingga hari kiamat. Naudzubillah. Satu dosa yang kita lakukan, terhadap dosa itu ada ganjaran dosa. Seandainya perbuatan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan dicontoh oleh anak-anak, dicontoh oleh orang yang lain, maka dosa jariah itu akan mengalir ke kita. Maka dengannya pada saat berbuat maksiat, maka saya tertidur di tempat ini berbagai maksiat. Apa pelajaran yang sangat penting di sini? Kita jangan menilai orang pada fisiknya. Kita jangan salah praduga kepada orang. Maka lihatlah dengan mata kasih sayang. Karena orang-orang yang irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah olehmu akan makhluk-makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit siap mereka itu untuk mengasihimu. Sekalipun orang yang kita sayangi itu orang berbuat maksiat, sekalipun orang yang kita sayangi itu adalah orang kafir, karena mereka itu juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang-orang asmiyah, itu orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Maka orang ini setelah ada berita daripada orang yang luar biasa ini, yang bahwa ada luar biasa, ada mau digigit ular, tetapi ada kalajengking yang membantu Anda sehingga tidak digigit, maka manusia yang minum minuman ini, manusia yang bertato ini, dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah diceritakan bahwa ada kelebihan. Maka apa katanya? Rupanya walaupun saya begini, tetapi kasih sayang Allah melebihi daripada kasih sayang orang tua saya, melebihi daripada kasih sayang manusia. Seperti ini saya, tetapi Allah masih sayang kepada saya. Kenapa dinamakan malam nisfu Sya'ban malam barakah? Allah
memberi kepada orang muttaqin, orang-orang yang takwa, bara'atan minan nar, bebas daripada neraka. Kenapa dinamakan malam nisfu Sya'ban, malam bara'ah? Yurfa'u amalu ahlil ardi minas sanah ila sanah. Allah angkatkan amalan ahli bumi daripada tahun ke tahun. Sya'ban yang telah lewat sampai kepada Sya'ban ini, Allah angkat amalan kita di dalam bertahun. Tiap nisfu Sya'ban itu ada sebahagian daerah yang membuat kanduri ada ceramah agama. Karena malam itu adalah malam nisfu Sya'ban, malam pergantian buku baru. Bayangkan seandainya ada di antara kita malam ini telah sampai umurnya 60 tahun, kita potong masa balik kita 15 tahun. Ada buku yang harus kita bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 45 buku kali 350 hari, lebih kurang ada lembaran yang harus kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah 19.800 lembar. Ingat orang-orang yang telah diberikan panjang umur. Malam nisfu Sya'ban sebenarnya adalah malam untuk kita introspeksi pribadi, malam untuk insaf kita, malam untuk menangis kita. Kenapa? Karena malam itu adalah malam pergantian buku baru. Bayangkan yang umur 60 tahun, nanti lembaran-lembaran buku catatan amalnya yang akan dia dihadiri di mahkamah Allah Subhanahu wa taala 19.800 lembar. Makanya pada masa itu lama. Al-yawmu indallah ka'alfi sana fi dunia. Satu hari saja di sisi Allah Subhanahu wa taala bagaikan 1000 tahun di dunia. Bayangkan. Kenapa panjang di akhir akhirat? Proses kita saja nanti akan lama pada saat kita dihisab. Inilah Allah berikan malam nisfu Sya'ban, malam yang sangat barakah, karena memang malam itu adalah malam mustajabah doa, malam yang dinantikan oleh hamba yang dirindukan. Kemudian di dalam satu hadis yang kita ambil sebahagian saja, Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, irfa' rasaka ila sama. Wahai Muhammad, tolong kamu angkatkan wajahmu kepada langit. Faida abwabus sama maftuha. Tiba-tiba pintu langit itu terbuka semuanya. Yang mana kejadian itu adalah malam nisfu Sya'ban. Rasulullah melihat pintu langit terbuka sampai kepada aras. Yang mana dilihat daripada langit yang pertama sampai kepada aras, malaikat itu semuanya melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sujud mereka itu yastaghfiruna li ummati Muhammad. Malaikat ini meminta ampun kepada umat Muhammad. Itu bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Malaikat saja sayang kepada kita, malaikat saja berdoa kepada kita agar diampuni. Kalaulah kita malam itu menyia-nyiakan waktu yang baik, termasuklah kita manusia-manusia yang merugi. Rasulullah melihat wa'ala babis sama, dan di atas pintu langit yang pertama malakun yunadi tuba liman yarka'u fi hadhihi lailah. Rasulullah melihat pada langit yang pertama ada malaikat rupanya yang menyuruh tuba, sangat beruntung liman raka'a fi hadhihi lailah, orang yang rukun
kepada Allah pada ini malam. Wa'ala babi samai saniyah, dan di atas pintu langit yang kedua, malakun yunadi, ada malaikat yang menyeru, tuba liman yasjudu fi hadhihi lailah. Sangat beruntung manusia-manusia yang dapat sujud pada ini malam. Karena malam nisfu Sya'ban itu ada orang memperpanjang rukuknya. Boleh. Sembahyang qada tidak masalah. Kalau solat sendirian tak masalah panjang-panjang rukuk. Silakan salat sunat sebanyak-banyaknya malam nisfu Sya'ban, memanjangkan rukuk, memanjangkan sujud. Tapi punya sembahyang ditanya jadi imam tidak boleh. Al-imam adalah dia orang yang di depan harus mengkondisikan makmum, jangan terlalu panjang. Apalagi makmum yang di belakang itu ada yang tua-tua. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, idza amma ahadukum falyukhaffif. Apabila jadi kamu seorang imam, hendaklah kamu ringankan, jangan terlalu panjang, sayang orang yang lain. Ada orang tua yang di belakang, ada orang yang mendapat hadas, naurung yang mendapat hadas, naurung yang nak tebi-tebi getut, naurung yang nak tebi-tebi ni. Maka jangan terlalu panjang kalau kita jadi imam. Itu pada langit yang kedua, Rasulullah melihat tuba liman yasjudu fi hadhihi lailah. Sangat beruntung orang-orang yang sujud pada ini malam. Wa ala babi samai salisa, dan di atas pintu yang ketiga, malakun yunadi tuba lizakiri fi hadhihi lailah. Ada malaikat yang Rasulullah lihat. Apa katanya? Tuba lizakiri fi hadhihi lailah. Sangat beruntung orang-orang yang berzikir pada ini malam. Orang-orang yang mengingat Allah, orang-orang yang membacakan zikir, baik zikir jahar maupun zikir khafi pada malam nisfu Sya'ban. Maka ada malaikat yang menyeru, beruntung orang-orang yang berzikir pada langit yang ketiga. Pada langit yang keempat, ada malaikat yang mengatakan, tuba liman da'a rabbahu fi hadhihi lailah. Sangat beruntung orang-orang yang berdoa kepada Allah pada ini malam. Kita lihat masalah, kita begitu banyak hajat, kita sangat membutuh Allah Ta'ala, lihat problem tadi. Maka solusinya malam nisfu Sya'ban, sebagaimana kata malaikat ini, tuba liman da'a rabbahu fi hadhihi lailah. Sangat beruntung orang-orang yang berdoa kepada Allah pada ini malam. Panjatkanlah doa kepada Allah, letak kita di hajat, letak kita dibutuh kepada Allah Ta'ala. Ada masalah ekonomi, masalah jabatan, masalah dalam kampung, letak. Maka kita bermunajat. Fa'atul yunaji rabbah. Ada saat-saat kita bermunajat, berbisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih berbisik, berdoa kita pada malam nisfu Sya'ban, karena itu ada doa daripada malaikat. Pada langit yang kelima, Rasulullah melihat ada malaikat yang menyeru, tuba liman baga khasyatullah fi hadhihi lailah. Sangat beruntung orang-orang yang bisa mengeluarkan air mata min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ini malam. Pada langit yang kelima, ada malaikat, ada rombongan malaikat yang berseru, orang-orang yang menangis, orang-orang yang mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah. Karena air mata itu sangat berarti di hadapan Allah. Lebih-lebih air mata karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin kita nyoba hitip-tupit air mata. Pakar hitip-tupit daripada mata, kita nyoba air mata. Karena jumudul ain bisa tapi jumudul, kerasnya mata kita nyuhai tibih mata, karena memang disebabkan oleh kerasnya mata hati kita. Kerasnya hati kita juga, kenapa? Karena disebabkan dosa yang
yang kita lakukan. Maka itu beribadah. Maka orang-orang yang menangis pada malam nisfu Sya'ban, ada doa daripada mereka, sangat beruntung orang-orang yang bisa menangis pada malam nisfu Sya'ban karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pintu yang keenam, malaikat menyuruh, tuba liman amala khairan fi hadhihi lailah. Sangat beruntung orang-orang yang beramal kebaikan pada ini malam. Malam nisfu Sya'ban sebenarnya malam menebarkan berbagai macam amalan yang kebaikan yang kita lakukan. Letak amalan-amalan kebaikan. Bisa dengan menyantuni anak yatim, bisa kita membagikan keperluan hajat urang-urang yang lain, urang-urang yang hanalilaku, urang-urang yang lemah, fakir, miskin, berbagilah karena nak kelebihan bak kedaya. Di pintu yang ketujuh, di langit yang ketujuh, malaikat berkata, tuba liman qara'al Qur'ana fi hadhihi lailah. Sangat beruntung manusia yang mau baca Al-Quran pada ini malam. Seandainya kita juga baca Al-Quran lagi tamat habis tarawih, insyaallah mandum juga hafiz Quran. Diurang dan kita timbang habis luar biasa tapi Quran dua. Maka sangat beruntung terhadap kita. Kalau memang malam nisfu Sya'ban kita dapat baca Al-Quran, karena memang ada doa daripada malaikat, tuba liman qara'al Qur'ana fi hadhihi lailah. Sangat beruntung orang yang baca Al-Quran pada ini malam. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan kiranya bermanfaat bagi kita bersama. Jadikanlah malam nisfu Sya'ban ini seolah-olah malam nisfu Sya'ban yang terakhir di dalam hidup kita. Kita hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berbagai macam ibadat, sebagaimana yang Rasulullah lihat di tiap-tiap pintu langit ada malaikat yang berkata, tuba, tuba, tuba. Sangat beruntung bagi bulan. Semoga 7 amalan ini mampu kita lakukan di malam nisfu Sya'ban. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.